Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Semoga pagi ini kita menghirup udara hari baru, seraya mengucap syukur kepada Allah. Karena Dialah kita dan keluarga kita masing-masing masih dipercaya Tuhan untuk menjalani kehidupan. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Saudaraku, jika ada anggapan untuk mengatasi sebuah kesulitan besar, maka cara pemecahan terbaiknya dengan merekrut orang sebanyak-banyaknya. Itu namanya pendekatan kuantitas. Sebuah pilihan yang mengutamakan faktor jumlah. Dalam hal biasa pun, orang terpaku pada pola pikir seberapa banyak yang kita miliki itu penting. Sering saya mendapat pertanyaan, Pak Pendeta, berapa jumlah anggota jemaat di sini? Barangkali di antara kita pun pernah bertanya model demikian. Berapa banyak populasi Kristen di Indonesia? Jarang, malah rasanya belum pernah saya menerima pertanyaan, Pak Pendeta, bagaimana kualitas anggota jemaat di gereja ini? Kuantitas atau kualitas yang Anda pilih? Bila bicara uang, tentu orang puas jika jumlah banyak yang dimiliki. Jika berkaitan dengan anak, mending punya anak banyak atau cukup punya 1-2 yang berkualitas? Saudaraku, Israel tengah menghadapi musuh berat. Perlengkapannya lebih hebat. Terlebih, bangsa Midian punya tentara 135.000 prajurit. Jumlah yang fantastik waktu itu. Jumlah yang membuat hati Gideon dan jiwanya gentar. Di mata Tuhan, pola pikir dan strategi serta pendekatan kuantitas bukan jawaban. Agar bisa meredam kekuatan bangsa Midian. Buat apa punya banyak prajurit? Sementara itu pengalaman, keahlian, dan keberanian perang tidak dimiliki. Lagi pula, Israel tidak punya jumlah tentara sebanyak itu. Saudaraku, Tuhan meminta Gideon menyeleksi prajurit-prajuritnya. Seleksi dilakukan. Kemudian, yang terbaik dikirim ke medan perang. Bukan jumlah yang sebanyak-banyaknya. Yang terpilih 300 orang yang jadi tumpuan harapan. Dan itu jelas tentara pilihan. Bagaimana 300 orang menghadapi ratusan ribu tentara musuh? Dari segi jumlah sudah kalah.
jumlah prajurit Israel hanya 0,5% dari jumlah prajurit Midian. Tapi percaya atau tidak, Israel menjadi pemenang. Kok bisa? Kuncinya pertama adalah pendampingan Allah. Kedua, tentara yang kualitasnya luar biasa. Berani, cakap, mampu mengendalikan diri. Dan Tuhan faktor utama, lalu dilengkapi dengan tentara yang bermutu. Itulah modal utama Israel. Saudaraku, dalam kehidupan masyarakat atau gerejawi, di kalangan keluarga milenial, mereka lebih gandrung punya anak cukup 1-2 saja, tapi berkualitas. Disekolahkan di sekolah yang baik. Dalam hal konsumsi disediakan makanan memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna. Busana yang dikenakan modis dan indah. Sulit bagi para keluarga muda ini merancang mau punya anak 5 atau 6. Alamak, pasti itu tidak populer buat mereka. Saudaraku, kita juga ingin gereja kita lebih berkonsentrasi pada pendekatan kualitas, menjadikan anggotanya bermutu, sekaligus punya program dan kegiatan yang berkualitas pula. Tidak apa-apa sedikit tapi mampu memenuhi panggilan Allah. Program yang membuat pertumbuhan iman. Daripada banyak program dan kegiatan, tapi hanya untuk unjuk diri bahwa dirinya gereja besar. Begitupun dalam hal kehidupan keluarga. Betapa kita mesti tinggalkan pendekatan punya anak banyak. Kita tidak ingin anak-anak duduk di sekolah tingkat lanjutan pun tidak selesai. Makanan pun tak bergizi. Dan anak-anak itu tidak mendapat porsi perhatian dan kasih yang memadai dari orang tuanya. Kita perlu menjadi orang Kristen yang punya ilmu pengetahuan memadai, bermental tahan bantingan, disiplin, berorientasi pengembangan diri ke depan, mampu bekerja sama dengan siapapun untuk menciptakan kemajuan, dan punya kehidupan spiritualitas yang baik. Semoga kita, para anak, cucu, adik, keponakan, menjadi orang Kristen yang bermutu. Kecil, tapi cabai rawit orang bilang. Kecil, tapi berkontribusi besar bagi gereja dan masyarakat. Buat apa kuantitasnya banyak, tapi lebih banyak menyumbang masalah bagi masyarakat dan gereja. Saudaraku, semoga demikianlah kita dan gereja kita. Dan semoga Tuhan mengapresiasi pendekatan yang bermutu yang kita miliki. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu menjadi bagian sehari-hari hidup kami. Kami adalah kawanan kecil, namun kiranya menjadi murid-Mu yang berkualitas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.